Oke, materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah di panggung, selama, dan di akhir presentase. Kemana arah harus memandang dan bagaimana cara berdiri. Memandang. Pertama, menunjukkan raut muka yang ramah kepada peserta agar menambah percaya diri. Yang kedua, teknik yang juga berhasil bagus adalah menyapukan pandangan ke seluruh peserta dan ruangan selama presentase. Yang ketiga, hindari menatap bagian atas kepala peserta seperti jam dinding. Pastikan ada jam dinding atau petunjuk waktu yang akurat dan bisa dilihat dengan mudah. Selanjutnya, duduk atau berdiri. Yang pertama, apakah mau duduk atau berdiri, Anda sendirilah yang menentukan. Kalau Anda memilih duduk, usahakan tidak di belakang meja. Yang kedua, jika Anda melakukan presentase di hadapan kelompok kecil, duduk di dekat OHP yang berspeaker akan sangat nyaman, bahkan meskipun OHP itu bisa dioperasikan. Yang ketiga, jika Anda memilih duduk, usahakan tetap rileks dan jangan sekali-sekali mencengkram tangan kursi. Yang keempat, keadaan mungkin memaksa Anda untuk menggunakan mimbar di belakang Anda. Meskipun demikian, jarang sekali presenter dipaksa seperti itu. Dan jika seperti itu, sedapat mungkin segera tinggalkan mimbar tersebut. Yang kelima, jangan berdiri di tempat dan bergoyang-goyang ketika berbicara. Sekali lagi, usahakan bersikap wajar dan berjalan-jalanlah, tetapi jangan terlalu sering jalan. Yang keenam, arah gerakan. Arah kemana Anda berjalan selama presentasi secara relatif akan menunjukkan arah dan penekanan pikiran Anda. Yang ketujuh, berdiri bisa membantu kelangsungan presentase, terutama bila Anda menggunakan OHP, flipchart, ataupun whiteboard. Yang ke-8, salah satu tindakan presentasi yang Anda bisa lakukan adalah mengecek panitia penyelenggaraan. Seperti apa keadaan ruangan dan apakah Anda nantinya harus berdiri atau duduk dekat dengan meja, bangku, atau mimbar, dan apakah Anda ada kemungkinan bagi Anda untuk mondar-mandir. Yang ke-9, ikuti pendekatan sesuai common sense dan tidak perlu terlalu dibelenggu aturan. Tindakan Anda harus ditunjukkan pada bagaimana membuat posisi Anda nyaman dan membantu audiens Anda agar bisa mengapresiasi presentasi Anda. Selanjutnya, bagian utama presentase, menyiapkan diri. Bagian utama dari presentase Anda adalah menyiapkan tempat yang akan Anda gunakan untuk presentase. Susunan yang menguntungkan, logis, dan jelas terbukti bisa. Pertama, menyatakan informasi, pandangan, atau proposisi Anda. Yang kedua, menunjukkan bukti nyata dan fakta untuk mendukungnya, termasuk apa saja yang bisa digunakan untuk menangkis argumen yang telah Anda antisipasi sebelumnya. Yang ketiga, mengulangi kembali informasi, pandangan, atau proposisi Anda dalam bentuk rangkuman. Yang keempat, mengoreksi pertanyaan, pandangan, persetujuan, dan sebagainya dari audiens. Yang kelima, mereview diskusi dan merangkum hasilnya. Yang keenam, mereview persentase dan merangkum poin-poin kunci. Teknik bertanya, format pertanyaan. Pertanyaan bisa diajukan dengan berbagai cara, dan pada dasarnya bentuk respon sangat ditentukan oleh format pertanyaan. 1. Pertanyaan tertutup. Pertanyaan ini biasanya menuntut jawaban sederhana, ya dan tidak, atau pertanyaan yang langsung mengenai suatu fakta, misalnya, pernahkah Anda mengikuti wawancara penilaian? Yang kedua, pertanyaan yang presumtif. Biasanya merupakan pertanyaan yang tertutup yang mengasumsikan sebagian jawaban. Misalnya, mobil apa yang Anda kendarai? Pertanyaan ini mengasumsikan bahwa orang lain telah mempunyai mobil dan bahwa mereka bisa menyetir. Yang ketiga, pertanyaan yang mengarah. Pertanyaan semacam ini cenderung presumtif negatif yang kentara sekali, mengisyaratkan bahwa si penanya mengharapkan jawaban tertentu. Yang keempat, ada pertanyaan ganda. Pertanyaan ini sebenarnya merupakan serangkaian pertanyaan yang terkait jadi satu. Pertanyaan seperti ini bisa menimbulkan masalah bagi yang ditanya, terutama bila dia tidak mampu mengingat seluruh bagian pertanyaan. Yang kelima, pertanyaan campur aduk. Pertanyaan ini serupa dengan pertanyaan ganda, tapi
tanpa bagian khusus yang bisa diidentifikasi atau dikenali jenis pertanyaannya. Yang keenam, pertanyaan pemicu konflik. Pertanyaan ini sengaja dibuat atau dirancang agar mengundang reaksi orang lain. Yang selanjutnya, menghadapi jawaban yang sulit. Sering dalam merencanakan suatu sesi dan beberapa pertanyaan yang akan Anda ajukan, Anda bisa mengidentifikasi keadaan di mana responnya mungkin sangat berbeda dengan yang diinginkan. Pertama, kalau jawabannya tidak benar atau tidak lengkap, jangan mengejek sinis atau mengabaikannya. Yang kedua, kalau jawabannya membingungkan, namun sebenarnya yang ditanya itu mempunyai jawaban yang benar di benaknya. Ceklah apakah peserta lainnya mengerti apa yang baru saja dikatakan dengan mengetes pemahaman mereka. Yang ketiga, kalau pertanyaan Anda ditanggapi dengan diam, tanyalah diri Anda sendiri apakah pertanyaan tadi cukup jelas. Yang keempat, kalau respon mereka justru balik mengajukan pertanyaan kepada Anda, pertanyaan seperti itu merupakan taktik yang tidak kentara yang digunakan orang untuk membuat Anda repot atau menghindarkan diri mereka dari keterlibatan. Yang kelima, jika yang ditanya langsung memberikan jawaban dengan cepat dan benar, ucapkan terima kasih dan ceklah apakah peserta lainnya mendengar apa yang dikatakan dan mengerti serta menerima tanggapan tersebut. Selanjutnya, bagaimana cara Anda mempresentasikan diri Anda sendiri? Teknik-teknik personal. Tidak peduli apakah materi presentasi Anda bagus atau jelek, atau sederhana, menarik atau tidak menarik, seorang presenter tetap memproyeksikan kepada audiens. Menggunakan suara Anda ada 4P. Project, proyeksikan suara Anda. Pronouncement, ucapkan kata-kata Anda dengan cermat. Pause, sering-seringlah berhenti sejenak. Pace, variasikan kecepatan berbicara Anda. Mark, mnemonic line yang juga penting dan sering digunakan untuk mengingat-ingat aspek bagaimana mengontrol suara dalam presentasi adalah modulate. Aturlah modulasi tone suara Anda sehingga Anda tetap terdengar menarik. Empires, berikan penekanan pada bagian tertentu dari presentasi Anda untuk memberikan efek tertentu pula. Repeat, ulangilah kata-kata kunci dan frasa-frasa untuk memberi penekanan bahwa kata-kata tersebut sangat penting sehingga yang ini bisa dipahami dan akan terus diingat. Keep your eyes away from your notes. Sedapat mungkin jangan terus-terusan melihat ke catatan Anda. Jika Anda melakukannya, maka suara Anda akan cenderung jatuh dan tidak akan terdengar seperti berguam, sehingga kredibilitas Anda pun akan jatuh terdengar jika audiens tahu bahwa Anda sekedar membaca naskah Anda. Selanjutnya, pertimbangan-pertimbangan terakhir untuk sukses. Selama presentase, Anda harus yang pertama mempertimbangkan kehendak berdiri atau duduk dan di mana. Yang kedua, ingat bagaimana teknik menatap audiens. Yang ketiga, mengungkapkan poin-poin Anda dengan cara yang terstruktur dan urut. Yang keempat, menyarankan bukan menyuruh. Yang kelima, menggunakan suara Anda secara efektif. Yang keenam, bernafas dengan benar. Saran-saran terakhir untuk bisa melakukan presentasi dengan efektif meliputi 1. Usaha membatasi diri. 2. Isyaratkan maksud Anda. 3. Gunakan contoh dan analogi. 4. Gunakan banyak grafik. 5. Responlah kebutuhan audiens. 6. Jawablah pertanyaan, apa manfaatnya untukku? Ketujuh, buatlah rangkuman. Menggunakan bahasa. Bahasa kita sangatlah kaya dan kuat, dan Anda harus menggunakannya secara maksimal untuk mendukung presentasi Anda. Berikut ini beberapa tips bagaimana melakukannya. Pertama, pilihlah kata-kata dengan cermat. Yang kedua, gunakan kata-kata dengan penuh daya. Yang ketiga, hindari jargon.
Yang keempat, ciptakan frasa-frasa untuk diingat selalu. Yang kelima, gunakan kata kerja yang menarik dan kata kerja aktif. Yang keenam, hindari kata-kata berbahasa asing dan kutipan bahasa Latin. Hindari singkatan. Selanjutnya, mengakhiri presentasi Anda dengan efektif. Mengakhiri presentasi kadang sama sulitnya dengan memulai. Saran yang sederhana saya dapat dari Qualitarisme, put up and set up. Atau begitu Anda selesai mengatakan apa yang harus Anda katakan, berhentilah berkata-kata. Meskipun demikian, mengakhiri suatu presentasi dengan efektif tidaklah semudah itu. Tujuan yang Anda capai pada akhir presentasi adalah manakala audiens Anda telah memahami presentasi Anda dan belajar dari presentasi itu. Ingat apa yang Anda katakan, terutama poin-poin kunci yang signifikan, dan bisa mengingat kembali poin itu setelah presentasi berlalu dan bisa menerapkannya. Dan terakhir itu checklist penutup. Untuk meyakinkan bahwa Anda mengakhiri presentasi Anda dengan efektif dan lengkap, tanyakan pada diri Anda sendiri beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah saya telah menyampaikan poin-poin kunci secara efektif? Yang kedua, apakah bagian utama presentasi saya sudah saya sampaikan dengan efektif? Yang ketiga, apakah aku berhasil menjawab pertanyaan audiens? Yang keempat, mungkinkah audiens pulang sambil tetap memikirkan materi presentasi? Yang kelima, apakah isyarat verbal dan nonverbal audiens menunjukkan bahwa mereka mengapresiasi presentasi saya? Yang keenam, apakah saya menjamin mereka bisa mengajukan pertanyaan? Yang ketujuh, apakah saya berhasil menjawab semua pertanyaan dengan memuaskan? Yang kedelapan, apakah saya berani mengakui bahwa aku tidak bisa menjawab salah satu pertanyaan dan berjanji akan melakukan sesuatu? Yang kesembilan, apakah saya merangkum presentasi dengan efektif dan komprehensif? Yang sepuluh, apakah saya mengakhiri presentasi dengan tenang dan tidak tergesa-gesa? Yang ke-11, apakah audiens merasa bahwa presentasi saya lengkap? Sekian materi yang dapat saya sampaikan.